Selamat jumpa kembali dalam acara Renungan Alkitab Jemaat Awam. Kali ini kita akan membahas satu tema. Tuhan menjawab doa orang-orang yang tidak mengenalnya. Heran bukan? Mari kita akan sama-sama membahas satu perikop. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara membaca dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dengan judul perikop angin ribut diredakan. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus 4, 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, Yesus ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kita perhatikan. Murid-murid mendapatkan perintah dari Tuhan, marilah kita bertolak ke seberang. Apa yang dilakukan murid-murid? Mereka taat, mereka ikut, mereka siapkan perahu, membawa Yesus bersamanya. Tindakan yang baik, bukan? Kita perhatikan lebih jauh. Tiba-tiba dalam perjalanan menyeberangi danau itu, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan kita lihat, Yesus sedang tidur. Maka murid-murid membangunkan Yesus. Tindakan kedua, murid-murid menyerukan permohonan, membangunkan Yesus, meminta pertolongan. Benar bukan? Dua hal yang tampaknya benar. Mari kita perhatikan lebih lanjut peristiwa berikutnya. Murid-murid membangunkan Yesus dengan perkataan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itulah ungkapan mereka. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kemudian di bagian perikop terakhir dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan Yesus ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Heran bukan? Murid-murid mentaati perintah Yesus. Bersama-sama. Kemanapun Yesus ada, mereka ada. Tapi ketika pada saat terjadi angin ribut dan air bergelora, mulai mereka tidak percaya kepada Yesus. Murid-murid yang mentaati perintah Yesus, yang berseru memohon kepada Yesus, tapi tidak percaya. Mengapa? Mari kita perhatikan. Karena ada satu kejadian yang di luar keinginan dan harapan mereka. Mereka berpikir, mungkin umumnya kita juga berpikir, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seharusnya Yesus yang sanggup melakukan banyak mujizat itu tidak mungkin membiarkan mereka atau kita binasa, bukan? Tapi kenyataannya Yesus tidur, Yesus tenang, diam. Sementara angin, taufan dahsyat, air sudah menyembur masuk dalam perahu. Sehingga murid-murid berkesimpulan, atau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga berkesimpulan, pada saat kalau kejadian itu ada di depan kita, kesimpulannya, Yesus tidak peduli. Buktinya tidur. Karena Yesus tidak seperti yang mereka atau kita harapkan, atau mereka atau kita inginkan. Itulah yang terjadi. Jadi mengapa murid-murid mentaati perintah Yesus dan berseru pada Yesus yang tampaknya benar?
Rupanya ada satu pengertian motivasi keinginan supaya Yesus bertindak seperti yang mereka atau kita harapkan, yang kita inginkan. Nyatanya berbeda. Saya kadang-kadang berpikir juga ada beberapa kejadian-kejadian. Orang-orang Kristen juga dari kalangan kita, pernah juga kita dengar ada beberapa mengatakan, mari kita goncang surga supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Kemudian ada lagi, mari kita klaim janji Tuhan. Karena kita berhak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita anak-anaknya. Klaim janji Tuhan. Tuhan, mana? Kabulkan keinginan saya. Permohonan saya. Itu bukan? Di sini kita bisa belajar. Bukankah itu yang dilakukan murid-murid dalam ketakutan dan ketidakpercayaan mereka? Mereka membangunkan Yesus yang tertidur untuk mengabulkan keinginan, harapan mereka. Oke, kita lanjutkan, saudara. Lalu, kita lanjutkan perikop ini. Yesus yang dibangunkan tidak berdebat dengan murid-murid. Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu. Dan kepada danau itu dia berkata, kepada angin itu dia berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita perhatikan di sini, walau murid-murid tidak percaya kepadanya, Yesus tetap mengabulkan permohonan mereka. Heran bukan? Murid-murid, mungkin juga Bapak Ibu Saudara dan saya, teriak, berdoa, berseru kepada Tuhan, menuntut Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Kita nggak percaya. Tapi kemudian akhirnya dikabulkan juga oleh Tuhan Yesus kita. Mengapa? Bukan karena iman kita, bukan. Bukan karena doa kita, bukan. Karena Tuhan Yesus dia tahu tidak ada seorang pun yang dapat mengenal dia dengan kekuatannya sendiri, tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya kepada mereka, kepada kita. Itulah sebabnya permohonan kita sekalipun tidak berkenan caranya, semua apapun sesuai harapan kita, tetap dia kabulkan. Karena ada satu yang dia inginkan dari murid-murid, juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita mengenal dia, Yesus itu Allah, penguasa alam semesta ini. Sekalipun dia tertidur, dia diam, dia tidak membuat segala aktivitas apapun, bereaksi apapun terhadap masalah kita. Dia ingin tunjukkan bahwa dia Allah. Dia sanggup dan dia punya rencana dalam keheningannya, dalam tidurnya. Mari kita lihat lagi. Kemudian rencana berikut apa? Bukankah Yesus berkata, mari kita ke seberang? Berarti dia punya rencana mengajak murid-murid. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, oke, aku ikut rencanamu. Tapi aku punya rencana sendiri, bukan? Aku ingin tenang dong, aku ingin enak jalan-jalan. Pergi bersama Tuhan, menyeberang danau. Hidup ini kan untuk dinikmati, bukan? Harusnya tenang dong, angin, danau juga tenang. Tapi kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan Yesus ingin satu hal. Kita ada hidup di dalam rencana, kehendak. Dalam mengikuti rencana dia, hidup dalam rencana dia. Kita akan dibentuk, diproses untuk lebih mengenal dia. Apa itu beriman dan percaya kepadanya. Sekalipun kondisinya menggoncang hidup dan iman kita. Dan dia ingin buktikan dan memperlihatkan kepada kita. Tidak ada satupun rencananya yang gagal. Sekalipun dia tidur. Dia tidak berespon apapun. Karena dia, Yesus, dialah Allah. Hidup kita bukanlah menjalankan rencana kita, bukan. Tapi hidup di dalam rencana Kristus bagi kita. Lalu kita perhatikan lagi. Bukankah Yesus mengajak, mari kita ke seberang? Apa rencana Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang danau? Perikop selanjutnya di Alkitab mengatakan apa? Yesus ke Gerasa. Sudah tahu di Gerasa ada apa? Hanya untuk satu orang. Satu orang itu gila dan dikuasai oleh banyak setan. Kotor, hina, tidak berharga. Tapi Yesus ingin agar orang itu
dikasihaninya, diselamatkan. Untuk satu orang itu. Begitu kejadian yang dahsyat itu menimpa murid-murid. Hanya untuk satu orang itu. Satu orang yang tidak layak. Yesus mengajak murid-murid. Satu jiwa begitu berharga di matanya. Demikian pun Yesus, anak tunggal Allah, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Hanya untuk mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Orang yang tidak layak, dikuasai dosa, kotor, hina. Sangat-sangat tidak layak. Dan kita harus binasa karena dosa kita. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia rela mengganti kita, menanggung seluruh hukuman dosa kita. Dan darahnya menyucikan hidup kita dari segala dosa kita. Sehingga kita boleh dibenarkan di hadapan Allah. Taatilah perintahnya dan hiduplah dalam rencananya. Dan kita akan mengenal Yesus Tuhan kita yang telah mati dan bangkit buat kita. Sekalipun di tengah angin taufan yang dahsyat dan air danau menggelora, kita akan diam dan tenang bersama Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat